Halo, welcome back to my channel. Cie. Aku lama banget ngilangnya karena banyak hal. Um, dan thank you buat teman-teman yang masih ada di channel aku yang tidak unsubscribe. Aku terus terang udah pasrah sih kalau misalnya subscriber aku makin kurang gitu, karena emang yang namanya hidup kan nggak bisa kita kendalikan gitu. Well, hari ini aku akan bikin energy reading untuk akhir tahun karena energinya kuat banget. Aku kayaknya ngerasa beberapa orang yang sensitif mungkin juga ikut ngerasa ya, bahwa dari mulai masuk Oktober atau September akhir lah. September akhir itu banyak percepatan, banyak PR-PR kehidupan tuh dimunculkan, dan aku ngerasa uh, cukup penting untuk kasih tahu teman-teman untuk tidak menghindari PR ini. Itu juga alasan kenapa aku lama nggak bikin video, karena aku sendiri juga dihadapkan banyak sama hal-hal yang harus aku kerjain, harus aku beresin. Biar nantinya kalau misalnya uh, istilahnya aku tidak mau membawa hal ini ke my next life gitu ya. Jadi kalau kita percaya reinkarnasi, hal-hal yang tidak tuntas di sini nanti akan kembali lagi di kehidupan yang selanjutnya itu. Dan uh, banyak banget yang terjadi dari sejak aku bikin video yang terakhir sampai sekarang. Banyak cleansing juga gitu ya, dan aku juga belajar beberapa hal gitu. Jadi bukan cuman kerjaan yang banyak yang bikin aku nggak bisa bikin video. Jadi sibuknya itu bukan cuman sibuk fisik aja, tapi sibuk soulnya juga sibuk, lahir batinnya sibuk gitu. Banyak luka-luka batin yang sembuh, dan rekonsiliasi, banyak pelepasan, banyak letting go yang terjadi. Dan kalau teman-teman follow aku di Instagram juga mungkin emang kelihatan aku juga ada beberapa kali pergi gitu kan ya. Lucu aja sih, nggak sangka, maksudnya uh, semua harus terjadi dalam waktu kurang dari 2 bulan gitu. Anyway, sebelum aku buka kartu, uh, overall energi yang tadi aku bilang, energi bulan September sampai dengan Januari kali ya. Tapi khususnya sekarang sih. Jadi kalau ada teman-teman yang merasakan ada sesuatu dari masa lalu balik lagi gitu ya, atau ingat sesuatu, itu kita jangan sampai saat ini kita hindarin. Ini kayaknya videonya bakal panjang. Um, Skip aja kalau misalnya belum punya waktu untuk ngedengerinnya, karena aku juga nggak menargetkan akan ngomongin apa aja sih di sini. Sekeluarnya aku aja, karena ini video yang udah ketunda-tunda. Jadi tiap hari tuh aku mikir kapan gue bikin video gitu, sempetnya gitu kan, belum juga. Dan biasanya kalau sampai berhari-hari nggak hilang gitu keinginan untuk bikin videonya, biasanya emang aku harus bikin gitu. Jadi ya ini akan panjang. Jadi pertama itu, kalau misalnya ngerasa kok belakangan banyak masalah gitu ya, banyak masalah bertubi-tubi berdatangan, kayak tahu-tahu misalnya ada keluarga yang sakit, kemudian harus keluar uang banyak, atau misalnya kitanya jadi sakit gitu. Terus um, besar-besar lah, ini kayak kejadian-kejadian besar-besar. Nah, aku mau
kasih tahu untuk sekali ini tolong hadapi, jangan dengan emosi yang gak bagus gitu. Karena sebenarnya yang sedang kalian hadapi itu adalah apa ya nyebutnya, kalau kasarnya sih kayak pembayaran hutang karma gitu ya, atau sesuatu yang memang harus terjadi dan diharapkan ketika itu terjadi kita sikapnya itu lebih baik daripada kita yang dulu-dulu. Misalnya kalau kita dihadapkan dengan masalah itu yang dulu tuh kita marah-marah, terus gak bagus deh pokoknya, marah-marah, jadi sedih, jadi nyalahin kehidupan, nyalahin Tuhan. Nah, sekarang ini kalau misalnya teman-teman pingin dalam tanda kutip lulus gitu belajar ya, cobalah menyikapi masalah yang sedang datang ini dengan jauh lebih dewasa. Kan ceritanya aku udah kasih bocoran nih ya, bahwa sesungguhnya yang sedang kalian hadapi ini adalah kesempatan untuk memperbaiki timbangan karma itu, atau kesempatan untuk menjadi dewasa secara spiritual dengan drastis gitu. Jadi itu gak akan nongol-nongol lagi. Jadi kalau misalnya kita sekarang masih marah menghadapi kejadian-kejadian yang gak enak ini, nanti di tahun depan hal seperti itu akan balik lagi. Mungkin tidak langsung menimpa kita, tapi akan terkait selalu dengan kita, masalahnya itu lagi ya. So aku biasanya di ujung-ujung tahun, kalau teman-teman lihat video-video di yang udah lama gitu ya, aku selalu bilang ini kesempatan untuk buang-buangin baggage, buang-buangin hal yang gak perlu di hidup kita. Gak cuman barang, tapi barang itu membantu sekali kalau kita mau dengan legowo ngebuang ya. Tapi terutama adalah hal-hal kayak ekspektasi gitu. Perlu gak sih kita hidup tuh ngotot banget, harus begini, harus begitu? Perlu gak sih kita bersikap perfeksionis gitu? Nah, jadi hal-hal yang ada di diri kita, di hidup kita, itu kita lakukan inventory lah istilahnya. Kita evaluasi ulang dan dengan jujur mengakui apakah selama ini yang kita bawa itu bermanfaat atau malah bikin pertumbuhan kita sebagai manusia lebih lama gitu ya. Jadi aku juga selalu seperti itu, apalagi bulan-bulan ini banyak banget aku ngelepasin. Yang aku lepasin itu adalah ekspektasi juga ya, ekspektasi terhadap orang lain, terhadap diri aku, pengharapan-pengharapan yang mungkin kecil, tapi sesungguhnya itu kalau misalnya barang ya, kayak kita bawa ransel gitu ya, ekspektasi itu tuh kayak batu kerikil kecil-kecil kayak gini, kecil-kecil tapi banyak, dan itu bikin punggung berat. Nah, itu banyak yang aku lepasin itu. Kemudian apa yang masih ngeganjel sampai sekarang, misalnya diantara teman-teman punya unfinished business gitu, punya urusan dengan seseorang, punya hutang bukan cuman materi, tapi hutang maaf gitu, hutang sesuatu yang pernah kita janjikan tapi kita nggak pernah mengabulkannya. Nah, ini kesempatan sebelum tahunnya berakhir, ini kesempatan untuk ngomong ke orangnya, mau itu kamu akan menepati janji atau tidak, tapi setidaknya buatlah suatu closure gitu, dan do it for yourself. Bayangkan ketika kita nanti, misalnya kita tidak pernah tahu ya kita hidup sampai kapan, tapi bayangkan ketika tahu-tahu Tuhan memanggil kita dan
betapa banyak urusan yang belum selesai. Dan urusan itu kan bukan urusan besar-besar, teman-teman. Yang sebenarnya ngeganggu pikiran kita kan bukan urusan besar, tapi hal-hal kayak, oh dulu waktu berapa tahun lalu gue ketemu si A, gue salah ngomong, dia nyadar nggak ya, tuh. Atau gila ya, si ini waktu itu pernah bilang sama gue sesuatu dan gue bilang gue akan menyanggupi tapi nggak pernah gue lakukan gitu. Dia mempertanyakan nggak ya gitu. Jadi hal-hal kecil yang kita nggak pernah sangka itu mempengaruhi hidup orang dan mempengaruhi hidup kita. Itu yang di bulan Oktober ini aku ngerasa you just have to deal with that gitu sampai selesai. Kamu harus urusin itu sampai selesai dan just be brave, berani aja. Kalau mau minta maaf, minta maaf. Dan ingat, kita melakukannya bukan untuk reconciliating something ya. Jadi jangan sampai juga mikir, nanti kalau gue minta maaf, dia ngulangin hal yang sama. Permintaan maaf itu bukan untuk, nggak semua permintaan maaf itu untuk memperbaiki hubungan. Yang dari pengalaman aku, permintaan maaf itu adalah untuk selesai nih, bagian gue selesai, bolanya udah nggak di gue lagi. Aku sudah nggak punya hard feelings dengan orang ini, aku sudah minta maaf, tapi aku nggak berarti aku mau misalnya menjalin hubungan lagi sama dia. Yang penting catatan gue, record gue nih istilahnya ya, sejarah gue di sini bersih gitu ya. Jadi ego itu kalau masih diikut sertakan ya akan bikin banyak unfinished business yang bikin kalau kita punya CV nih di dunia itu nggak bagus gitu. Jadi bikin apa kayak daftar nih ya, daftar orang-orang atau hal-hal yang harus dilepasin itu kalau kita mau kita checklistin gitu ya, kita contreng-contrengin biar beres. Ego ini memang harus diajarin untuk menunduk, karena meminta maaf itu juga akan menundukkan ego. Melepaskan juga menundukkan ego gitu. Melepaskan itu sangat menundukkan ego karena kita juga akhirnya punya kesadaran bahwa hidup itu emang kita nggak bisa genggam sedemikian rupa, kita catat harus begini harus begitu tuh nggak bisa gitu ya. Jadi penting banget untuk ngeberesin itu semua. Itu sih yang paling banget aku mau sampaikan. Intinya adalah saat ini kalau lagi mengalami kesulitan, jangan dihindari, hadapi dengan berani. Dan kalau misalnya kita yang salah, mintalah maaf dan melangkah aja terus ya, karena ketika tidak ada closure, tidak ada, kalau kasus tuh kebuka terus ya, itu dia akan nyuri terus energi dari kamu gitu. Jadi ada kebocoran energi lah. Tapi kalau kita tutup, kita say sorry misalnya, maafin ya, saya salah waktu itu, saya mengakui ini gitu. Dan tidak perlu berharap juga dimaafkan. Yang penting kamu sudah sadar kamu salah, kamu minta maaf. Habis itu kalau pihak yang satunya mau maafin ya nggak apa-apa, kalau nggak mau pun juga nggak apa-apa, just move on, karena kamu sudah selesai di situ, kamu tulus minta maafnya gitu. Jadi belajar untuk bebersih catatan di hidup ini, membersihkan diri di hidup ini, karena kita sering banget hanya ngurusin track record orang, ngurusin hidup orang, sampai kita sendiri lupa bahwa kita sendiri pun banyak banget kotornya. Aku gak ngomongin dosa ya. Ini bener-bener kayak kotoran sehari-hari deh, yang nyangkut di gigi, di kepala gitu, makanya harus mandi setiap hari. Nah kita pun juga harus beresin itu.
Jadi jangan dihindari, jangan lagi ngerasa takut karena nggak ada gunanya. You will just make this worse gitu. Kalau misalnya dihindari, kamu hanya akan dapat bisa 3 kali lebih besar di tahun yang depan ya, karena benar-benar percepatan pembelajarannya ini luar biasa gitu. Kita lihat message untuk energy reading akhir tahun. Nih hawa-hawanya udah Halloween nih di sini nih. Scorpio season. Bentar lagi aku ulang tahun, cie. Dan untuk hal kayak gini, aku juga ngerasa terpanggil untuk buka reading ya. Buka reading, tapi temanya memang mungkin agak kurang asik nih teman-teman. Jadi terserah. Ini readingnya donation base. Donation base artinya berbayar ya. Berbayar minimal 150.000 per reading, dan temanya adalah untuk tahu sebenarnya pola pembelajaran yang belum selesai di hidup kita tuh apa sih. Kadang orang gitu dengerin tapi ngelihat orang lain tuh tahu gitu, pembelajaran hidup orang lain tuh tahu, tapi segitu ngelihat ke diri sendiri nggak tahu. Aku juga dulu kayak gitu. Aku gampang banget ngelihat, oh orang ini PR-nya ini gitu, tapi pas nyari PR sendiri nggak ketemu, nggak bisa lihat. Bukan yang nggak bisa lihat, tapi ketutupan sama egonya kali ya, jadinya nggak mau mengakui. Jadi aku buka slot untuk sekarang sampai dengan seminggu dulu, takutnya berat. Buat temen-temen yang pengen tahu sebenarnya PR-nya apa, dan semoga ketika pas reading nanti bisa mengalami juga percepatan untuk penyelesaian unfinished business-nya ya. 150.000 minimal untuk pertukaran energinya. Biasa janjian dulu sama aku, bisa DM aku, bisa tinggalin nomor HP di komen, nanti kita bisa janjian. Tapi heads up aja sebelum mulai gitu ya, yang namanya penyelarasan, yang namanya penyelesaian gitu ya, perubahan, shift gitu, pergeseran karena adanya suatu kesadaran. Artinya misalnya gini, ketika kamu sudah reading, terus kamu menyadari nih PR kamu ini, dan kamu lakukan, kamu kerjakan gitu, kamu tutup itu semua hal-hal yang bolong. Perubahannya kadang nggak enak, kadang bisa ke fisik, bisa jadi kayak flu karena ada perubahan di medan magnetik tubuh juga, perubahan di DNA juga, jadi di badan tuh juga akan ngerasa nggak enak gitu aja. Jadi jangan kaget kalau misalnya pas selesai reading beberapa hari kamu ngerasa badannya nggak enak gitu ya. Itu sebenarnya sedang ada yang berubah di pola pikir, di kesadaran, dan badan menyesuaikan, jadinya ada breakout lah. Kalau orang tuh pakai skincare nanti jerawatnya muncul lah kayak detox gitu. Bisa jadi kamu sakit perut atau flu ya, macam-macam tergantung berat dan ringannya PR-nya. Oke. Ini energy reading. Ini kartunya. Ya.
Ya, jadi selama selama dikasih kesempatan ya, aku ngerasa kesempatannya seperti biasa. Bisa jadi berakhir di bisa jadi berakhir di Desember atau Januari selama dikasih kesempatan. Ini adalah kesempatan yang tepat untuk penyelarasan, bikin mind, body, and soul kompak. Selama ini manusia biasanya selalu bertindak dari mind, ya, menggunakan logika, menggunakan pikiran, menggunakan logika, ambisi-ambisi gitu, nafsu itu aja. Hatinya berkata beda, tubuhnya pun akan beda bertindaknya. Ya, mind, body, and soul, tiga itu, trinitas itu harus kompak. Nah, makanya di sini di tengah-tengahnya ini hati. ini bukan tentang love, ini tentang kekompakan mind, body, and soul. Ya, jadi ya harus berani berekspresi. Cara supaya semuanya selaras mengikuti soul kita adalah dengan selalu hidup apa adanya. Apa yang kita rasakan di dalam, kita katakan di luar juga harus sama. Kita di dalam dengan kita di luar tuh harus sama. Kalau di dalam bilang enggak, di luar juga harus bilang enggak. Dan kalau kita berani hidup seperti itu, pelan-pelan nanti hidup akan semakin ringkes, semakin simple. Karena orang-orang yang gak happy dengan perubahan kita pun juga akan pergi. Dan kita juga akhirnya tahu bahwa untuk bisa hidup dengan baik, kita gak butuh banyak hal. Ya, jadi benar-benar prioritasnya tuh nanti akan berubah kalau kita mulai hidup mengikuti kehendak jiwa. Jiwa itu gak macem-macem, yang bikin dia happy gak banyak. Dan itulah yang bikin kenapa orang-orang yang istilahnya sudah tercerahkan itu kan kayak sederhana aja hidupnya gitu. Mau dia uangnya banyak, mau dia uangnya sedikit, gak pernah kelihatan materinya seberapa banyak, tapi penampilannya akan semakin simple dan emosinya akan semakin stabil. Dan di sini juga ada kartu ini. Ini artinya jangan mundur lagi menjadi diri kamu yang dulu. Memang semakin ke depan kelihatannya cobaannya semakin banyak. Kayak aku bilang tadi, ini akan banyak hal yang besar-besar terjadi yang kayaknya kok tiba-tiba masalah banyak banget ya di akhir tahun. Ya emang kayak gitu. Dari kapan ya? Dari zaman kapan tuh, dari aku mulai bikin video kali aku juga udah tahu bahwa kalau aku perhatiin setiap akhir tahun tuh banyak orang atau banyak masalah yang terjadi itu sebenarnya untuk menuntut kita supaya ke tahun depannya kita nggak bawa masalah itu lagi. Jadi masalah itu dimunculkan supaya diselesaikan, bukan masalah itu dimunculkan supaya kita ketakutan dan kita lihat wah gila hidup gue banyak banget masalahnya. Bukan, dia ditimbulkan supaya satu-satu kita hadapi biar kedepannya lebih ringan lagi, biar dia nggak ikut ke tahun depan. Ini juga teman-teman, biar teman-teman di tahun depan lebih ringan. Jadi jangan mundur, jangan, ya intinya jangan balik lagi seperti diri kita yang dulu. Kamu udah berkembang sejauh ini, udah melangkah sejauh ini, jadi jangan mau rugi, teruslah melangkah. Ini ada happiness di sini ya, sorry. Ada happiness dan ada lion guide. Balik lagi, kebahagiaan itu mungkin sebanding dengan seberapa beraninya kamu hidup menjadi dirimu sendiri. Semakin kamu berani menjadi dirimu sendiri, nothing tulus ya, artinya kamu udah gak mikirin lagi apa kata orang gitu. Kamu udah gak malu gitu kan. Yang penting kamu tahu kamu jujur, yang penting kamu tahu niat kamu melakukan sesuatu itu baik.
you will be happy. Percaya deh. Nggak lagi musingin banyak hal. Selalu mikirin yang penting sesuatu yang kita ucapkan, kita pikirkan, kita lakukan, itu kepentingannya apa, niatnya apa. Kalau kita niatnya tulus, niatnya bersih, tidak ada rasa pamrih apapun, you will be happy. Karena kamu tidak bergantung sama respon orang. Orang mau menghargai, ya alhamdulillah. Kalau orang nggak bisa menghargai kamu, itu bukan urusan kamu, itu urusan dia sama Tuhan, gitu kan. Bagaimana orang lain bersikap itu bukan urusan kita. Tanggung jawab kita adalah untuk dengan sikap kita sendiri. Tanggung jawab kita bagaimana kita menjalani hidup itu dengan nilai-nilai yang kita percaya. Ya, jadi emang ini sulit sih, ya. Gue doang ngomongnya gampang. Sesungguhnya aku tahu ini sulit banget. Tapi bukan yang nggak bisa dilakukan. Dan kalau udah dilakukan, ini nikmat banget hidup seperti ini. Jadi dicoba aja dengan siapapun. Kita nggak perlu lagi tuh mikirin, tapi dia kan dulu begini sama gue gitu. Sekarang biarin aja dia gitu. Capek gak sih hidup kayak gitu, teman-teman? Selalu mikirin perbuatan orang lain sama kita. Biarin aja. Orang mau menindas apa segala macem, kita jalan terus. Kita jalan terus dengan kuat, dengan gagah nih kayak si lion guide. Gak usah dipikirin. Karena kalau udah masuk ke hati, dipikirin, wah itu yang bikin body, mind, and soul-nya gak selaras. Ya, jadi aku punya cerita lagi nih. Kan udah gue bilang bakal panjang. Semoga singkat ya. Ini buat contoh aja. Ada teman baik aku. Dia juga mentor aku gitu ya. Dia punya suatu usaha di suatu bidang. Dia rintis sendiri gitu ya. Dia mengikuti aturan. Gimana sih kalau kita punya usaha kan, kalau UKM gitu kan, untuk bisa menjadi besar kan, di Indonesia tuh banyak prosedurnya, harus izin ini, izin itu, sampai akhirnya produk itu harus punya terdaftar di BPOM gitu. Dan aku tahu banyak sekali produk, bahkan di e-commerce itu pun tidak punya BPOM gitu ya. Tapi dia orang yang mau mengikuti aturan. Sepanjang apapun prosesnya, dia akan sabar untuk step by step dia ikutin langkahnya supaya dia bisa punya BPOM ini. Lalu ada orang yang iri, karena orang ini mungkin melihat kok kayaknya usahanya lancar-lancar aja, padahal masih kecil, belum ekspor, masih rumahan. Tapi yang namanya orang iri kan teman-teman ya, ngeri banget. Jadi orang ini mengirimkan polisi gitu untuk menggeledah, dipalsukan lah laporan gitu kan bahwa ada ini. Temen aku dia bukan orang yang pendendam gitu ya. Gue aja dengerin ceritanya aja gemes gitu. Kok bisa sih lo diem aja digituin? Dia bahkan harus ngeluarin uang 50 juta gitu untuk membayar karena diminta. Aku tanya sama dia, kenapa lo biarin ini terjadi? Kenapa lo nggak aduin balik? Ini kan namanya kayak merusak nama baik ya. Toh lo udah punya semua surat-suratnya, lo lengkap kok, lo hanya difitnah. Ini kan fitnah namanya. Lo aduin aja lagi. Lo punya temen di mana gitu, di pemerintahan, lo cari tahu. Dia cuma bilang enggak Dame, biarin aja. Gue mau tangan gue bersih di dunia ini. 50 juta gue ikhlasin aja. Ini uang gue dari hasil keringat gue sendiri, dan lo lihat gue kerja membuat produk ini bagaimana kan. Gue gak pernah bohongin orang. Gak apa-apa, biarin aja mereka mau apain ini uang, yang penting tangan gue bersih di sini. Gue nggak usah balas apa-apa, biar Tuhan aja nanti yang balas.
Dia sangat yakin ngomong kayak gitu. Dan itu keren banget menurut aku, karena kita manusia pasti langsung kan reaktif. Kalau udah kayak gitu pasti udah nggak bisa mikir, dan langsung maunya ngebales, nyelamatin diri, ngebales gitu. Tapi kalau dia ya udah itu aja, yang penting dia akan terus berusaha supaya produknya resmi, dia tidak mundur gitu. Dan dia cuman kasih lihat ke aku bahwa ya begini manusia, ketika dia iri apapun bisa terjadi, tapi jangan sampai kamu ngotorin tangan kamu, karena semesta itu tidak tidur. Uang hasil orang jujur ketika jatuh ke tangan orang yang bukan berhak, itu akan mengubah nasib orang-orang yang memakan uang tadi. Di setiap agama pun dibilang begitu kan, kita nggak bisa memakan sesuatu dari yang bukan hak kita. Dan itu cepat terjadinya. Jadi yang namanya azab gitu ya, balasan itu nggak perlu nunggu sampai di neraka. Masih di sini pun nanti kelihatan akibatnya bagaimana. Nah, itu contoh aja. Contoh dari bagaimana kita berusaha untuk membersihkan sikap di dunia ini. Dengan minta maaf, dengan tidak membalas ketika kita dihina, ketika kita difitnah. Tidak membalas itu bukan kita lemah, teman-teman. Lemah itu kalau kita balas, iya itu lemah. Tapi kita tahu kita berjalan dengan siapa. Selalu ada mata yang mengawasi di sekitar kita. Semesta ini banyak matanya. Tuhan ini banyak perpanjangan tangannya. Jadi kita jaga supaya CV kita di dunia ini bersih. Lebih banyaknya sih dengan tidak membalas ya. Kita sadar aja bahwa mungkin ini latihan supaya gue letting go. Mungkin ini adalah ujian supaya gue sabar gitu. Jangan dibales. Dan jalan terus kayak gini. Jalan terus. Di depan mungkin cobaannya makin besar. Tapi kamu bisa kok jalan terus kalau kamu tidak reaktif. Kalau kamu tidak langsung kena emosi. Emosi itu yang bikin kita susah move on dari apapun. Susah move on dari masa lalu, susah move on dari mantan, susah move on dari suatu kenangan, baik itu menyakitkan atau menyenangkan. Nah, kalau udah tahu, berusaha kalau misalnya ada kejadian apapun, bersedihlah dengan seperlunya, marah seperlunya aja gitu, tapi langsung action. Langsung cari solusi, langsung tahu, oke, gue harus maju aja. Ini pelajaran, mungkin gue gak boleh lengah gitu ya, harus jujur, harus menjalani sesuatu itu jangan sampai ada kebocoran-kebocoran atau celah yang bisa bikin hidup kita itu jadi gak balance. Apalagi ya, kayaknya gitu aja sih, itu aja. Takut kepanjangan. Ini udah panjang banget kayaknya. Udah setengah jam. Palingan update dari aku kemarin baru beli tarot. Jadi aku tuh lagi suka baca baca tarot ya. Bukan baca untuk reading gimana ya, tapi ada beberapa kartu tarot yang manggil-manggil gitu, dan aku seneng ngeliat pesen kan. Biasanya di setiap kartu tarot itu ada buku, cara autornya atau cara penulisnya menyampaikan setiap gambar itu keren-keren gitu menurut aku. Dan ini salah satu yang aku baru beli. Gede banget, kotaknya gede banget, kartunya mah enggak, biasa aja. True Heart, aku suka banget karena menurut aku dia simple, dia gue banget gitu, transparan, iya enggak, dan kartunya juga begitu. Kalau
em, kartunya pembacaannya, gambar-gambarnya tuh kalau misalnya bagus ya bagus, kalau misalnya nggak bagus pun ya nggak bagus gitu, nggak ada yang ditutup-tutupin. Jadi gambarnya mudah sekali dibaca. Wait, ini unboxing tipis-tipis ya. Jadi dia tuh gede karena bukunya segede gaban, men. Tuh, kartunya sih cuma segini. Dan aku juga lagi beli lagi. Aku beli 2 lagi, dan itu kartu-kartu yang inklusif. Ada yang satu namanya Good Karma Tarot, itu positif banget kartunya, jadi bukan yang serem-serem gitu. Satu lagi tarot apa ya, lupa. Tapi kayaknya real real talk tarot, nanti ya kita unboxing bareng-bareng. Tapi dua-duanya inklusif, jadi di dalamnya gambarnya nggak nggak klasik kayak gini. Ini kan klasik ya, rada-rada klasik, nggak juga sih, ini ada kulit berwarna juga. Inklusif tuh artinya di dalam gambarnya itu banyak body image yang macam-macam, jadi ada yang kurus, ada yang berisi, terus banyak orang dengan kulit berwarna gitu. Jadi ada yang kayak gini kan, kayak afro, terus ada yang bule, ada yang oriental, terus juga tampilan cowoknya juga ada yang feminin. Karena aku penganut inklusivitas. Buatku masalah perbedaan warna kulit, suku, pandangan hidup, orientasi seksual itu cuman baju aja, dibalik itu semua kita sama. Jadi aku nggak mempermasalahkan itu. For me, everybody is human being. Nih, dia tuh gambarnya kayak gini, King of Sword. Nah, nih magiciannya di sini cewek. Keren ya. Queen of Cup. Terus lihat dong, Ten of Pentacles-nya luar biasa. Rumah mewah. Ada burung meraknya lagi. Nih, ketika sampai di kartu-kartu yang tidak menyenangkan ya gambarnya juga nggak ngenakin. Kayak gini. Tuh kan, serem gini dia. Tapi buat aku ya, ini jujur gitu. Kartu ini sangat jujur. Apalagi nih, tuh. Bahkan di cups pun ada giniannya. Tapi keren ya, badannya tuh bertato. Nah, ini dia nih, the Fool. Tuh, Empress-nya luar biasa. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu gambar-gambarnya. Aku lagi seneng, tapi belum aku pakai reading buat keluar belum, baru kayak cuman buat diri sendiri aja. So teman-teman, kalau ada yang perlu, yang tadi aku bilang, merasa perlu untuk tahu PR-nya apa sih, ini mumpung belum ganti tahun, mau reading sama aku silahkan. Biasa janjiannya lewat WhatsApp atau mau Zoom juga boleh, karena kan kita juga kayaknya masih belum safe amat ya untuk ketemuan. Biayanya minimal 150.000. Kalau misalnya menurut teman-teman pembacaannya membantu, silahkan donate lebih banyak. Apalagi ya, aku juga lagi belajar buff flower remedy. Itu nanti aku ceritain ya, kalau aku sampai bisa selesai level 3, kemudian dapat sertifikasinya, aku juga bisa jadi terapis dan bisa teregistrasi di pusatnya di Inggris, jadi aku bisa jadi terapis resmi. Dan
namaku terdaftar di sana. Jadi dimanapun aku berada, orang bisa konsultasi sama aku. Resmi gitu ya, terdaftar, diakui di seluruh dunia. Dan di Indonesia baru ada 11 orang. Semoga aku menjadi orang yang ke-12 atau ya gak jauh-jauh gitu ya. 12, 13, doain. Thank you for watching teman-teman. Semoga pembacaan yang panjang ini bermanfaat, menghibur, mencerahkan, atau setidaknya bisa kasih kejelasan tentang kondisi saat ini. DM aja kalau misalnya butuh, bisa ke Instagram di Dames Oracle atau drop comments, nanti aku kasih nomor HP aku atau bisa kasih nomor HP kamu. Thank you. Dadah.